Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Salawat dan salam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, keluarga, para sahabatnya, dan kepada kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, di hari pertama Ramadan kali ini, mari kita renungkan satu keistimewaan dari ibadah puasa. Pernahkah kita menyadari bahwa di antara ibadah-ibadah yang termaktub dalam rukun Islam yang 5, itu ada satu ibadah yang paling unik. Kalau ibadah sholat, kita bisa melihat seseorang melakukan ibadah dengan melihat gerakan-gerakannya, seperti takbiratul ihram, kemudian ruku, i'tidal, sujud, dan lain sebagainya. Begitu juga untuk ibadah zakat, kita bisa melihat bendanya. Kalau zakat fitrah, maka kita bisa melihat beras atau gandum sebagai bahan makanan pokok. Kemudian zakat mal, kita bisa melihat bendanya seperti emas, perak, maupun hasil perdagangan dan pertanian. Dan juga ibadah haji, kita bahkan bisa menyaksikan keberangkatannya ke tanah suci. Dan bagaimana dengan puasa? Nah, puasa ini disebut sebagai ibadah rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Ada 3 alasan utama kenapa puasa itu disebut sebagai ibadah yang rahasia. Yang pertama, karena ibadah puasa itu bebas dari sifat riya atau pamer. Secara fisik, orang yang sedang berpuasa dan yang tidak berpuasa tidak ada bedanya, bukan? Bisa saja orang yang mengaku berpuasa namun dia makan atau minum secara sembunyi-sembunyi, kemudian menampakkan penampilan yang letih, lesu, seolah-olah dia berpuasa. Namun seorang mukmin yang sejati tentu tidak akan melakukan hal yang seperti itu, karena ia tahu Allah pasti akan melihatnya, dan inilah puncak keikhlasan. Dan alasan yang kedua adalah karena ada hadis qudsi yang spesial. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa setiap amalan manusia adalah untuknya, kecuali puasa. Puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena sifatnya yang rahasia, maka Allah sendiri yang akan memberikan ganjarannya kepada hambanya yang melakukan ibadah puasa. Yang ketiga, puasa disebut sebagai ibadah rahasia karena puasa adalah latihan kejujuran spiritual. Puasa mendidik kita untuk jujur bukan karena takut kepada manusia, melainkan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah momen di mana seorang hamba benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam setiap detiknya. Puasa sejatinya melatih kita untuk terus merasa diawasi oleh Allah kapanpun dan dimanapun. Tidak hanya pada saat kita di dalam masjid atau saat bersama dengan orang lain, namun juga saat kita sedang sendirian. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa ada 3 tingkatan dalam berpuasa. Yang pertama adalah shaumul umum, yaitu puasa yang hanya sekedar menahan tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan ini adalah puasa yang tingkat dasar. Yang kedua adalah puasa khusus atau shaumul khusus, yaitu puasa yang selain menahan tidak makan, tidak minum, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, juga menjaga dari seluruh panca indera tidak melakukan perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Inilah awal dari menjaga rahasia puasa yang berkualitas.
Dan yang ketiga ada shaumul khususil khusus atau puasa yang sangat khusus, yaitu puasa yang dilakukan sebagaimana puasa khusus, kemudian ditambah dengan puasa dari keinginan-keinginan buruk, pikiran-pikiran duniawi, dan menahan hati dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah secara totalitas. Dan ini merupakan puasa di tingkatan yang paling tinggi. Ada sebuah kisah dari zaman Khalifah Umar bin Khattab yang bisa menggambarkan sifat muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah. Suatu malam, Khalifah Umar mendengar perdebatan seorang ibu dan anak perempuannya penjual susu. Sang ibu menyuruh anaknya untuk menambahkan air pada susu supaya bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat. Namun, apa kata sang anak gadis? Sang anak menjawab dengan tegas, "Ibu, meskipun Khalifah Umar tidak melihat, tapi Tuhannya Umar melihat." Kisah ini adalah contoh nyata bagaimana seseorang menjaga rahasia kejujuran meskipun memiliki kesempatan untuk berbuat curang tanpa ketahuan manusia. Dan itulah spirit dari puasa. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, di hari pertama Ramadan ini, mari kita luruskan niat, jadikan puasa sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki akhlak, dan menumbuhkan keikhlasan dalam setiap amal kita. Semoga Ramadan kali ini bukan sekedar Ramadan yang kita lewati tanpa makna, namun Ramadan yang mengubah kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Amin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan menjadikannya sebagai penolong kita di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.